Assalamualaikum sahabat. Kita sekarang ada di tempat Sunan Gunung Jati Cirebon. Berbeda dengan makam-makam keramat Wali Songo yang lain, makam Sunan Gunung Jati tidak bisa diziarahi langsung oleh peziarah karena areanya terletak di tingkat 9 dengan 9 pintu gerbang. Kesembilan pintu gerbang ini memiliki nama berbeda-beda satu sama lain. Asal-usul dan nasab, menurut naskah Mertasinga yang dialih aksarakan dan dialih bahasakan oleh Aman N. Wahyu yang diberi judul Sajarah Wali, Syarif Hidayat yang kelak termasyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati adalah putra Sultan Hud yang berkuasa di negeri Bani Israel, hasil pernikahan dengan Nyi Rara Santang. Sultan Hud adalah putra Raja Odara, Raja Mesir. Raja Odara putra Jumadil Kabir yang raja besar di negeri Kuswa. Jumadil Kabir putra Zainal Kabir. Zainal Kabir putra Zainal Abidin. Zainal Abidin putra Husain, yaitu putra Ali bin Abi Thalib dengan Siti Fatimah binti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tempat berkumpul orang-orang berziarah ini sama bentuknya sejak tahun 1924, penuh dengan keramik-keramik yang nanti para sahabat bisa teliti. Saya perbesar keramiknya, kebanyakan keramik corak Eropa dan Cina. Narasi sejarah ini saya ambil dari buku Atlas Wali Songo karangan Agus Sunyoto. Menurut naskah Carita Purwaka Carubanagari, ayahanda Sunan Gunung Jati adalah Sultan Mahmud yang bernama Syarif Abdullah putra Ali Nurul Alim dari Bani Hashim, keturunan Bani Ismail yang berkuasa di Ismailiyah, negeri Mesir, yang wilayah mencapai Palestina, kediaman Bani Israel. Tentang pernikahan Syarif Abdullah dengan Nyai Rara Santang yang kemudian berganti nama menjadi Syarifah Mudaim, hingga kelahiran Syarif Hidayat dipaparkan dalam Carita Purwaka Carubanagari. Naskah Negara Kereta Bumi yang menjadi rujukan serat Purwaka Carubanagari tak berbeda menuturkan bahwa Syarif Hidayat yang masyhur dengan sebutan Sunan Gunung Jati asal orang tuanya dari daerah Mesir, tepatnya di Ismailiyah yang berkuasa atas Bani Israel di Palestina. Yang menarik, adik Raja Mesir yang menjadi Mahapatih bernama Ungka Jutra, nama yang sama sekali bukan Arab tetapi lebih dekat dengan nama Yahudi dari klan Jutra atau Jethro. Setelah 2 tahun melahirkan Syarif Hidayat, Nyai Rara Santang dikisahkan hamil dan melahirkan lagi seorang putra yang bernama Syarif Nurullah. Tidak lama sesudah itu suaminya Syarif Abdullah wafat dan kedudukannya sebagai raja digantikan oleh adiknya Ungka Jutra yang bergelar Raja Onkah. Berdasarkan sumber Sajarah Wali, Nagara Kereta Bumi, Serat Purwaka Carubanagari, Sajarah Banten Rante-Rante, dan Sajarah Banten, diketahui bahwa Syarif Hidayat yang masyhur disebut Sunan Gunung Jati itu leluhurnya berasal dari Mesir, yaitu Sultan Hud, Raja Bani Israel yang terhitung keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari galur Zainal Kabir, keturunan Imam Zainal Abidin bin Imam Husain bin Fatimah binti Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah berguru di Mekah, Syarif Hidayat
yang dianugerahi nama baru Arematullah diperintahkan gurunya untuk berguru lagi kepada Syekh Datuk Sidik di negeri Pasai, Aceh, yaitu guru rohani yang tidak lain adalah Ayahanda Sunan Giri. Setelah dinyatakan lulus oleh Syekh Muhammad Sidik, Syarif Hidayat diperintahkan oleh gurunya itu untuk pergi ke Tanah Jawa, tepatnya di Kerawang, menemui seorang wali bernama Syekh Bentong. Ketika Syarif Hidayat minta diwejangi sebagai murid, justru Syekh Bentong yang ingin menjadi murid Syarif Hidayat. Kemudian Syarif Hidayat pergi ke Kudus, ke kediaman Datuk Barul yang terapung di tengah laut. Kemudian setelah lulus, Syarif Hidayat diminta Datuk Barul untuk pergi ke Ampel Denta untuk berguru kepada Sunan Ampel. Di Ampel Denta, Syarif Hidayat diterima Sunan Ampel dan dipersaudarakan dengan Sunan Bonang, Sunan Giri, serta Sunan Kalijaga. Setelah mendapat wejangan dari Sunan Ampel, Syarif Hidayat kemudian ditetapkan sebagai guru di Gunung Jati di Cirebon. Sampai di sini dulu sahabat, sampai ketemu kita di tempat yang menarik lainnya. Terima kasih.